Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kan kita melihat anak-anak muda ini ketika masuk ke dalam tempat suci nih Romo, tentunya dalam lingkungan pura, terkadang banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak seharusnya. Jadi ketika kita berpakaian mengganggu pikiran orang lain, tentu itu akan ada efeknya itu, enggak kira-kira Romo? Ini Ya, yang bagaimana Romo? perlu diketahui oleh anak-anak muda kita. Style boleh berubah macam-macam, Betul. tapi kebaya bagi perempuan adalah yang lebih tebal, yang tidak menunjukkan isi dalam badannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa umat Hindu Dharma dimanapun berada, kembali lagi di channel YouTube Suluh Hindu Sutra dalam segmen Dharma Talks. Nah, hari ini saya Kade Dana bersama Romo Haryono. Romo Sengkara bisa berjumpa dan menemani lagi pemirsa dimanapun berada, Romo. Kita tentunya akan membahas sesuatu yang menarik dan patut untuk kita diskusikan pada hari ini, Romo. Betul. Jadi pemirsa umat Hindu Dharma dimanapun berada, penonton YouTube Suluh Hindu Sutra. Dan kita hadir kembali yang biasanya kan mengisi itu hanya mukanya beli putus saja sama beli pandijo. Ya. Sekarang saya yang mengisi dengan Romo Haryono. Memang perlulah perubahan. Karena bosan kalau terus itu saja. Iya, tentunya juga kita harapkan yang lain, Romo ya. Iya, tentu kita banyak punya tokoh-tokoh yang bisa berbagi ilmu dengan anak-anak muda kita. Bagi informasinya nanti kita juga tunggu narasumber-narasumber lain yang sempat untuk mengisi di segmen Dharma Talk ini. Iya. Nah, Romo, pada hari ini kita ini akan membahas tentang kebiasaan anak muda ini. Ya. Biasa anak-anak muda ini kan selalu mengikuti tren zaman. Lifestyle. Wih, Romo ternyata tahu deh. Saya takut tadi bilang Romo, takut mau plesotan. Jadi tentang lifestyle ini Romo, terkadang anak-anak muda kita membawanya bukan hanya dalam aktivitas sosial saja, tetapi dalam aktivitas keberagaman, beragama juga. Ya, tentu dalam proses kita melaksanakan persembahyangan, kita kan punya budaya kita. Iya. Nah, dalam budaya itu juga kadang anak-anak muda hari ini lifestyle itu dibawa. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kan kita melihat anak-anak muda ini ketika masuk ke dalam tempat suci nih Romo, tentunya dalam lingkungan pura, terkadang banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak seharusnya. Ya, harus diterjemahkan nanti oleh penonton ya. Ada hal-hal yang kurang patut dan kurang tentunya tepat. Di dalam berpakaian. Kita masih dalam ranah berpakaiannya ini Romo lifestyle-nya. Jadi menurut Romo itu seperti apa Romo? Melihat fenomena hari ini nih, apakah ini menjadi fenomena yang baik atau yang seperti apa menurutnya Romo? Lifestyle setiap zaman kita juga harus mengikuti karena supaya pesan-pesan untuk anak muda ini juga sampai. Kita tahu anak muda pasti akan senantiasa mengikuti lifestyle dari setiap zamannya. Betul. Itu bagus. Tetapi juga harus tahu tata titinya. Tahu ada di mana yang tepat digunakan. Jangan sampai stylenya lagi bagus nih. Tapi di posisi yang kurang tepat. Betul. Apalagi dalam ranah-ranah peribadatan, persembahyangan yang tentu ada tata etika berbusana maupun tata etika berbicara dengan sesamanya atau tata tegur sapa di lingkungan pura ini penting juga untuk anak-anak muda ketahui. Betul. Jadi harus diposisikan di mana penggunaannya kan gitu. Berarti dalam hal ini kita tidak melarang. Tentunya kan saya juga tidak muda nih Romo. Kadang juga mengikuti. Cuma kalau posisi kadang laki-laki itu kita lebih lambat mengikuti lifestyle-nya ketimbang yang
kita bilang lah yang perempuan gitu, Yang karena perempuan itu setiap tahun Romo, woi bahkan kebaya itu belum sampai tahun itu udah berubah lagi model. bilang tidak ada kebaya, padahal kebayanya sudah satu lemari biasa di rumah. Nah, melihat hal itu harusnya itu seperti apa kalau kita memasuki tempat suci, terutamanya ketika kita melaksanakan peribadatan rumah atau persembahyangan, entah itu purnama tilam, entah itu galungan biasanya Romo. Ya. Dalam kita beragama Hindu kan kita punya yang namanya tempat suci. Kita sering secara umum kita ketahui pura lah. Ya. Dalam pura ada yang namanya mandala. Mandala, betul. Ada ruang-ruang, bagian-bagian dari betul. mandala. Yang kanista, madya dan utama. Betul. Tentu komunikasi kita antar umat sudah dari luar pasti. Sudah mulai menjalin komunikasi kalau ketemu sesama umat. Ya. Minimal senyum, tegur, sapa. Nah, senyum, tegur, sapa. Ini kan di luar saja kita sudah pasti orang menilai itu. Pakaiannya dilihat. Ya, betul. Ya. Wah, ini mode yang baru. Senang dong melihat yang mode baru. Iya, senang. Pasti banyak yang tertarik. Apalagi kalau ada lagi pedagangnya lagi yang jual di pantilan. Ya, jadi harus tentunya ketika kita memasuki area tempat suci atau Romo sampaikan tadi mandala itu kan pasti ada aturannya kan gitu Romo. Aturannya. Tentunya ketika kita berada di niste mandala. Ya, di kaniste. Ya, nah, tentunya ketika itu memang kegiatannya bukan kegiatan keagamaan, mungkin hiburan dan sebagainya, ya pakainya masih boleh mungkin menggunakan yang formal ya, formal normatif lah, yang normatif, yang biasa kita gunakan, bukan yang terlalu umum, ya vulgar dan sebagainya. Nah, tapi ketika melaksanakan persembahyangan purnama tilam atau hari-hari yang lainnya kan kita prosesnya sembahyang nih Romo. Ya. Nah, biasa kan kita menggunakan kebaya dan sebagainya. Ya. Nah, aturan-aturan ketika kita masuk itu seperti apa Romo? Ya, yang dasar dulu. Secara dasar kalau di Jabasisi atau di Kanista Mandala, ya, minimal kita kan pakaian lengkap nih. Ya. Bersandal. Ya, betul. Pakai kamben. Sandal gimana dong? Sandal, pakai kamben, pakai kebaya. Bagi yang perempuan yang rambutnya panjang diikat. Wajib diikat. Ini salah satu aturan kita. Bahkan yang salah satunya lagi menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Rapi yang bersih dan untuk iya, persembahyangan. Bukan yang baru. Ya, bukan yang baru. Bukan yang baru tapi yang bersih. Ada yang bilang rapi. Betul. Yang walaupun baju lama, yang penting posisinya bersih. Bisa digunakan untuk melaksanakan itu. Iya. Jadi ketika kita berpakaian mengganggu pikiran orang lain, tentu itu akan ada efeknya itu enggak kira-kira Romo? Pasti. Misalnya nih ketika persembahyangan ada hal yang membuat pikiran kita terganggu nih misalnya Romo nih. Ada efeknya enggak ini untuk yang melihat atau bukan yang melihat, artinya yang berpikir dengan yang melakukan gitu misalnya. Pasti ada, apalagi kalau dekat dengan kita. Pasti ada, artinya mengganggu fokusnya orang persembahyang. Kalau tidak tidak memenuhi standarnya. Ada pentingnya mengetahui standar minimal dalam berpakaian bersembahyang, pakaian sembahyang. Ada berpakaian sembahyang. Tentunya kalau perempuan harus standarnya mekamben, kemudian berpakaian kebaya ini. Ya, yang bagaimana Romo? Perlu diketahui oleh anak-anak muda kita. Style boleh berubah macam-macam, tapi kebaya bagi perempuan adalah yang lebih tebal. Ya, yang tidak menunjukkan isi dalam badannya. Kan tahu kan isi dalam badannya, artinya kulit supaya tertutupi dengan baik. Yang mana
daerah-daerah vital tertutupi dengan baik. Ini kemudian cari yang memang kainnya halus, lembut, nyaman digunakan. Iya, nyaman tidak dipandang. mengganggu juga dari ya jerumangku kita yang ngaya kalau pakaian pemedeknya yang wanita terbuka kan ini juga mengganggu konsentrasi. Tangan berarti juga tangan juga pengendalian harus lebih kuat. Iya, betul sekali. Jadi banyak efek lah. Jadi itu untuk perempuan. Laki-laki kan tentunya ada juga seperti apa yang harusnya kan. Laki-laki dan perempuan juga perlu kita ketahui bersama kalau seperti kita yang di Pura Jagat ini. Kita memberikan ruang untuk menjaga kesucian pura. Berarti sandal kita lepas di Kaniste Mandala. Ya boleh pakai sandal bagus, boleh. Trennya lagi baru juga boleh dipakai. Tapi hanya sampai Kaniste Mandala ke Jabe Tengah atau Madya Mandala dan Utama Mandala sudah tanpa alas kaki. Jadi ini informasi juga untuk semeton umat Hindu Dharma di Sulawesi Tenggara khususnya Romo ya. Ataupun dari provinsi lain misalnya yang akan melaksanakan persembahyangan dalam upaya menjaga kesucian pura. Jadi dari pihak pengurus Banjar Sidomerto Kota Kendari yang ngomong Pura Penadaran Agung Jagat di Kota Kendari ini memutuskan untuk masyarakat yang akan melaksanakan persembahyangan sendalnya dilepas di Kaniste Mandala. Jadi ketika memasuki Madya Mandala itu sudah tidak menggunakan sendal. Selain untuk menjaga kebersihan juga menjaga keindahan. Gitu. Biasa karena saking ramenya yang sembahyang biasanya Romo kan tidak mencukupi itu tempat sendal yang disediakan. Jadi kalau semua di Madya Mandala jadi terlihat tidak indah seperti itu sehingga diletakkan di Niste Mandala. Ini ada yang perlu diingat lagi deh. Bagi teman-teman remaja putra atau bapak-bapak yang merokok juga, yang kalau merokok cukup di Kaniste Mandala. Jangan masuk di sampai mau utama apalagi utama jangan sama sekali. Kemudian di Madya Mandala jangan juga merokok. Cukup di Kaniste Mandala. Jadi dikondisikan. Biar bagaimanapun kita yang menyucikan kita yang menjaga pencuciannya, maka kita juga yang harus menjaga kesucian dari bulan. Jangan sampai juga kalau dipaksakan mengganggu temennya. Jadi pemirsa, jadi ini kita sudah beberapa ini kita bahas, bukan hanya pakaian ini, tapi intinya adalah pakaian ketika memasuki Mandala Utama atau ketika melaksanakan persembahyangan utama. Yang pertama menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Kan itu. Kemudian itu untuk pakaian. Dan tidak yang seperti Romo katakan terlihat yang harusnya tidak terlihat. Supaya lebih bagus kita bahasanya itu. Ini entah itu laki-laki ataupun perempuan. Fungsi pakaian kan untuk menutupi bagian tubuh kita. Kemudian ini ketika masuk ke pura dan kedua tidak dalam keadaan tidak sadar. Artinya entah itu mabuk dan sebagainya. Harus bersih lah. Dalam keadaan yang asuci laksana dulu. Dan ketiga tidak berpikiran yang negatif. Ketika memasuki Utama Mandala, tentunya ketika kita akan melaksanakan persembahyangan bersama, pikiran-pikiran yang negatif sebelumnya itu harus dilepas dan dibuang, sehingga ketika kita melaksanakan persembahyangan, walaupun misalnya ada gangguan di kanan kiri kita, tetapi kita tetap bisa fokus untuk melaksanakan persembahyangan. Itu harus konsen. Kalau sudah masuk ke Madya Mandala, Utama Mandala, sudah fokus untuk melakukan pelaksanaan persembahyangan. Jadi umat Hindu Dharma, mungkin ada lagi Romo? Ada yang perlu diingat lagi untuk perempuan, umat yang wanita, ikat rambut juga harus diperhatikan. Kalau yang rambutnya pendek tidak masalah, tapi kalau rambutnya panjang silahkan diikat. Harus diikat Romo. Nanti masuk di
menjaga kesucian itu, karena salah satunya ketika terurai juga rambut kan Ya, keindahannya berkurang kan gitu keindahan itu cerminan juga cerita di Mahabharata si Drupadi itu. Jadi kalau rambutnya Terurai itu simbol dari kemarahan Drupadi belum selesai. Nah, jadi nanti akan ada segmen berikutnya nih. Begitu ya Pak Putu ya? Setuju. Jadi penonton ya channel YouTube Suluh Hindu Sultra, Romo, untuk etika selanjutnya nanti kita akan bahas di segmen-segmen selanjutnya. Ya. Dan untuk pemirsa, untuk penonton di channel YouTube Hindu Sultra, jangan bosan-bosan untuk memberikan support kepada channel YouTube-nya. Semoga channel YouTube Hindu Sultra semakin berkembang. Ya, Mungkin itu. ingat juga. Informasi ini penting. Ya, betul. Supaya ikuti terus channel Suluh Hindu Sultra. Suluh Hindu Sultra. Supaya dapat nilai positif dari apa-apa yang kami sampaikan. Ya, betul. Ketika kita mau mendengar, mendapat informasi, mempraktekkan, inilah kelebihan dari kita sebagai umat Hindu, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya direkam dalam otak, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebeton, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jadi kami juga mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam bahasa penyampaiannya, dan kami mohon masukan di kolom komentar kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas, Romo ya. Ya, boleh untuk sekaligus untuk referensi kami untuk mengembangkan program Suluh Hindu Sultra ini, supaya Bapak Ibu adik-adik semua memperoleh informasi sesuai harapannya. Jangan lupa subscribe dan share. Subscribe dan share. Oke, sukses semua. Yang sedap ada para Santi, Romo. Oke. Om Santi Santi. Om.